you love your work, you love what you do, you love your job. Kalau kamu mencintai profesi kamu, apa yang kamu lakukan, kamu akan menceritakannya itu penuh dengan excitement. Nama saya Atika Nirwanasari, tapi biasanya cuma dipanggil Atika. Baris lagi, namanya siapa? Yang mana coba? Feby mana? Awal ikut relawan tuh gara-gara diajak ke Rusun Angke. Itu pertama kali lihat ke Rusun Angke memang lah ya terkejut sih. Pertama kali ikut di Rusun Angke disuruh menemani anak yang istimewa itu clickbait banget buat saya. Jadi ya sejak itu kalau misalnya saya sempat kadang-kala kan saya nggak bisa, kadang-kala juga ada kegiatan atau apa, saya ikut ke Rusun Angke sih. Kelas Budi Pekerti di Perumahan Cinta Kasih Muara Angke menjadi tempat pembelajaran pertama bagi Atika saat memulai langkahnya sebagai relawan SECI. Dari tempat inilah Atika belajar menumbuhkan empati dan menanamkan tekad untuk terus melayani sesama dengan ketulusan hati. Anak-anak di Rusun Angke getting better sih saya bilang. Seperti mereka sudah dilihat dari sikap. Kayaknya waktu awal suruh berbaris aja sulit banget. Sekarang sudah bisa ngikutin instruksi, kalau misalnya diajakin seku untuk ini bisa. Itu perubahannya behavior juga lebih cara mereka istilahnya menyapa, memberi salam, itu udah perkembangannya sih udah saya bilang banyak banget dari anak yang tadinya beberapa yang nggak bisa diem jalan-jalan lari-lari terus, sekarang kalau kegiatan sudah bisa ikut, bisa duduk manis. Abis nih gambar rame-rame ya. Nih abis nih gambar rame-rame. Progres seperti itu kan yang kita inginkan. Entah itu di kelas Budi Pekerti atau apapun itu. Yang kalau ada progres walaupun sedikit, apalagi yang kalau sudah lama kelihatan begitu, itu yang membuat hati senang. Berarti yang kita lakukan ternyata walaupun sedikit ada impact-nya. Mulai gambar, nanti ini terus recycle ya atasnya ya. Silakan gambar. Miss, apa sih happy-nya ngajar anak-anak? Aku kan emang guru, jadi ya kalau seharian seperti ini, ya sebagai guru ini udah kayak biasa sebenarnya. Cuman mungkin challenge-nya biasa kan ngajar anak TK dan suasananya berbeda. Kalau ini kan anaknya udah berbagai umur, dari yang kecil, dari yang besar, latar belakangnya juga beda, tempatnya beda, dan nggak setiap hari kan. Jadi walaupun sudah beberapa kali tetap aja harus ada penyesuaian. Tapi tetap happy kan seperti biasa lah, sehari-hari guru. Cuman ya cari suasana yang berbeda kan. Kalau sehari-hari Senin sampai Jumat di sekolah, kalau sekarang ya di sini. Tisha bisa ikutin nggak nih? Yang paling penting itu pelatihan diri. Pelatihan diri dari emosi, ego, semua itu benar-benar pelatihan diri lah. Karena gimana juga relawan sama kegiatan saya sehari-hari itu kan beda sekali. Bagus ya, tepuk tangan semuanya, bagus. Kecap. Bagus, gambarnya bagus loh, semangat dong. Zahira nggak boleh malu-malu ya, bagus kok. Miss, apa sih Miss pentingnya belajar pelestarian lingkungan untuk anak-anak? Untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak sejak dini. Karena seperti kita tahu, bumi kita kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau tidak diajarkan dari dini, kesadaran untuk melestarikan lingkungan, terutama lah satu, kebersihan lingkungan. Itu yang paling penting. Jadi itu menjadi pembiasaan. Kalau misalnya kecil sudah diajarkan, jadi biasa. Nanti kalau besar, lebih besar, mereka akan juga membawa itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Kata penuhan masa pertama yang saya kenal, sampai sekarang mungkin tetap menjadi the most favorite saya. Satu hal yang tidak bisa ditunda itu berbuat kebaikan dan berbakti pada orang tua. Untuk saya itu benar-benar related. Karena satu, tanpa orang tua kita nggak ada apa-apa. Kedua, berbuat kebaikan itu
senyum aja kan udah berbuat kebaikan kan. Itu sesuatu yang kecil, tapi kita sering lupa. Menjadi seorang relawan bukan sekedar kegiatan, melainkan panggilan hati. Setiap langkah yang ia ambil mempertemukannya dengan makna kehidupan yang sesungguhnya. Ini pun mengubah cara pandang Atika tentang kehidupan. Awal saya selalu compare, wah kegiatan kehidupan ini beda banget ya sama yang saya istilahnya hadapin sehari-hari anak-anak yang berkecukupan. Saya juga walaupun mungkin nggak terlalu tapi cukup untuk hidup saya, sedangkan mereka untuk hidup sehari-hari aja butuh bantuan, untuk berobat butuh bantuan. Yang saya lihat itu satu sih, semua orang itu punya jalannya masing-masing, tapi semua orang juga punya dikasih jalan juga gimana cara membantu orang. Tapi ya kalau misalnya saya mungkin nggak bisa materi, paling nggak membantu itu kan nggak cuma materi, bisa tenaga, bisa affections. Jadi ya kalau saya lihat kunjungan kasih itu satu untuk saya sendiri kaca untuk saya untuk bersyukur, kedua untuk pelatihan saya gimana caranya bersumbangsi untuk orang yang lebih membutuhkan. Entah kenapa kalau pulang dari kegiatan relawan, saya ngerasa badan tuh jadi lebih ringan, lebih enteng gitu. Jadi ya mungkin karena pikiran juga happy, saya membuat sedikit kebaikan. Walaupun saya nggak bisa, entah itu baik atau enggak, bukan saya yang menilai kan, yang di atas. Tapi ya untuk saya pulang dari kegiatan, saya tenang, itu aja sesuatu untuk saya. Sebenarnya salah satu alasan saya untuk apply dulu ya di sekolah Seci ini, pengen bisa ikut jadi relawan. Take off the shoes, put on watau. Saya mulai masuk 2013, ini tahun ajaran ke-12 saya. Sekarang saya mengajar di kelas kindergarten TKA. Anak TK itu lucu, anak TK itu masih pure. Jadi kalau misalnya anak TK itu tiap hari itu pasti kita dapat kejutan. Kalau kejutan yang positif itu memberi perasaan kita, wah ternyata kita bisa nih membimbing mereka. Simple lah kalau awal. Kayak kemarin kan Hari Bumi, aku pernah dapat laporan dari orang tua murid, Miss, saya ke supermarket, anak saya marah-marah saya nggak bawa tas. Kan harusnya bawa tas gini-gini, kenapa? Baru diajarin. Hal yang kecil itu, kejutan yang itu yang saya suka dari anak TK. Ibu saya guru. Setelah itu, ibu saya dari keluarga besar. Ibu saya punya adik yang dekat sama saya juga guru. Mungkin waktu itu simpel, guru banyak liburnya. Karena saya guru TK, sering banget dapat anak yang belum pernah sekolah, jadi saya guru pertamanya. Untuk saya itu yang mulai membuka jendela anak-anak itu di lingkungan luarnya, di lingkungan luar tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau kita sebagai guru, apalagi guru TK, itu yang istilahnya mulai, kalau kita itu kalau tumbuhan mulai disiram gitu, jadi mereka mulai tumbuh seedling benih kecil. Nah itu yang harus hati-hati sih. Jadi kita istilahnya sebagai mungkin orang dewasa pertama di luar keluarga. Jadi ya saya lebih suka bilang itu guru itu pembimbing sih. Tadinya yang katanya mau jadi batu lompatan, ternyata enak juga jadi guru. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi saya sih kalau bisa sebenarnya pengen jadi role model untuk murid-murid saya. Jadi karena saya jujur aja menginginkan murid saya pasti jauh lebih baik dari saya. Jadi mungkin kalau misalnya role model yang baik, misalnya mereka tiap hari greet, senyum atau apa, karena mereka itu yang dilihat dari kita sebagai guru TK. Jadi role model yang baik untuk anak-anak. Now, K1 join table leader, give me the card. Thank you. Susah sekali, apalagi kita ya manusia kadang
ada naik turunnya, ada apa. Kadang ya anak-anak di kelas rame, ada yang karakternya juga banyak. Semuanya ya itu sulit sih, harus diakui. Tapi itulah challenge-nya jadi guru TK. Dan kejutan tiap harinya itu yang nggak bisa diprediksi, dan itu membuat Herti senang. Zahira, Agam. Seci itu yayasan yang besar. Saya kerja di Seci. Kalau pikir-pikir sekarang bisa 6-7 hari dalam seminggu saya ke Seci, walaupun kegiatannya berbeda. Ya istilahnya saya I spend my time, menghabiskan waktu saya banyak di Seci. Sebagai profesi, menjalankan kehidupan saya sebagai guru, dan juga menjalankan kegiatan yang saya suka, yaitu menjadi relawan di Seci.